kami dari tim penulisan naskah ST Manis. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai penulisan naskah. Sebelumnya, kenalin, aku Rahmi 2019. Aku Hani, ST Manis 2020. Halo, nama saya Meta. Ini adalah salah satu naskah yang sudah aku buat. Naskah ini memiliki tema kekerasan dalam rumah tangga dengan judul Merindu Bayangan. Merindu Bayangan menceritakan 3 orang anak, yaitu Ronald, Putra, dan Anastasia yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga namun dengan alasan yang berbeda-beda. Pada suatu hari, mereka dipertemukan dalam sebuah ikatan persahabatan. Namun sayangnya, mereka saling menyembunyikan keadaan masing-masing. Pada akhirnya, salah satu dari mereka memutuskan untuk menyerah. Dan hal ini dijadikan kekuatan dan dorongan untuk 2 anak lainnya untuk melangkah maju dan menentukan hidup mereka sendiri. Sebelum membahas lebih lanjut, tahu nggak sih pentingnya naskah dalam sebuah pementasan? Naskah adalah bahan dasar pembuatan sebuah pementasan teater, yang mana akan dimainkan dan dihafal oleh para pemainnya. Selain itu, naskah juga merupakan panduan kerja bagi seluruh unsur yang terlibat dalam produksi teater. Jadi, semua divisi produksi dalam teater akan bekerja berdasar pada sebuah naskah, baik dari segi tema, latar atau setting, kostum dan makeup tokoh, dan masih banyak lagi. Sebelum membahas unsur-unsur dalam naskah, kita akan membahas cara menulis naskah itu sendiri. Nah, untuk menulis naskah itu bagaimana sih? Pertama-tama, tentu saja sebelum menulis, kita harus menentukan tema. Tema ini sangat penting karena tema itu membantu kita untuk menentukan bagaimana naskah akan dibentuk. Nah, biasanya dalam pementasan, tema dari naskah itu ditentukan oleh impro. Setelah tema sudah ditentukan, kita akan lanjut mencari ide atau inspirasi. Menentukan ide itu dari sesuatu yang relatable dan mudah dibawakan. Nah, setelah menentukan ide dan inspirasi, kita akan masuk ke tahap penyusunan. Nah, di tahap ini kita akan menentukan unsur-unsur intrinsiknya. Di dalam unsur-unsur intrinsik itu ada tema, plot dan alur, penokohan, setting, babak, dan adegan. Untuk lebih lanjutnya, kita akan bahas di tahap eksekusi. Nah, ini part yang paling penting, yaitu eksekusi. Pas lagi eksekusi, perlu juga diingat soal plot. Nah, plotnya itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada eksposisi, yaitu pengenalan masalah dan juga tokoh-tokohnya. Selanjutnya, ada namanya konflik, di mana masalah akan berkembang menjadi sebuah konflik. Lalu, ada komplikasi, di mana konflik berkembang dan terjadi benturan. Lalu ada krisis, mencari jalan keluar, resolusi, masalah-masalah diselesaikan, dan juga solusi. Konflik berakhir dan cerita selesai. Nah, kalau udah tahu plotnya kayak gimana, tentuin deh bagian per act-nya, atau biasa juga disebut dengan kerangka. Dalam penulisan naskah, ada 3 act, yaitu act pertama untuk perkenalan, act kedua isi dan konflik, dan juga act ketiga kesimpulan. Di bawah act, ada lagi yang biasa disebut dengan act sequence. Biasanya, dalam menulis, act sequence dibagi menjadi ke dalam 3 act, yaitu 2 sek di act 1, 4 sek di act 2, dan 2 sek di act 3. Setelah kerangkanya jadi, baru deh naskah ditulis sesuai dengan act dan sequence-nya. Jadi, yang bisa kita ambil dari penjelasan tadi, untuk menulis sebuah karya, hal pertama yang paling dibutuhkan adalah tema. Dari tema tersebut, kita bisa mendapatkan ide atau inspirasi. Paling mudah itu bisa kita dapatkan berdasarkan pengalamannya atau hal-hal yang sangat relatable dengan diri kita. Langkah selanjutnya yaitu penyusunan. Dalam arti, menentukan unsur-unsur intrinsik karya tersebut. Terakhir adalah eksekusi, untuk menentukan plot karyamu, lalu membuat kerangka. Jika sudah, kamu sudah bisa menulis naskah berdasarkan hal-hal yang sudah kamu lakukan tadi. ST Manis, makin manis!